Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi. Di sini aku pengen bahas terkait salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh salah satu member grup Lokerku. Waktu itu dia bertanya bahwa, Kak, apa yang harus aku lakukan pada saat aku berencana untuk resign, pada saat aku berencana untuk melakukan pengunduran diri. Dan di sini aku pengen bahas 8 tips atau 8 hal yang harus kita pertimbangkan. Ini adalah rangkaian kegiatan ya teman-teman, pada saat teman-teman berencana untuk resign dengan alasan apapun itu. Nah, yuk kita diskusi bareng. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada masukan, atau mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah melakukan ini, pengunduran diri, rangkaian kegiatan, ingin berbagi tipsnya, dipersilahkan bisa dituliskan di kolom komentar channel YouTube ini. Oke. Nah, yuk kita bahas terkait dengan apa yang harus dilakukan sih teman-teman pada saat kita memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, di sini aku udah bikin 8 tips ya, atau ada 8 poin teman-teman. Ini adalah semua tips ya teman-teman. Kesemuanya udah ada di sini. Aku pengen bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah membuat planning dari jauh hari. Bagi teman-teman, dalam kondisi ideal gitu ya, pasti teman-teman harus membuat planning dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena banyak aturan pekerjaan, aturan kontrak yang ada itu membutuhkan one month notice, yaitu memberitahu pihak perusahaan 1 bulan sebelum hari hak teman-teman pengen resign, pengen keluar gitu. Jadi jauh-jauh hari. Jadi jangan dadakan teman-teman, kecuali ada case-case tertentu. Case-case tertentu kita nggak bahas di sini. Tapi dalam case umumnya di kontrak yang ada gitu, apalagi itu sudah disampaikan pada saat dulu teman-teman di interview atau mungkin di kontrak kerja juga sudah tercantum atau mungkin sudah dijelaskan ulang oleh rekruter bahwa nanti kalau mau resign silahkan dikasih one month notice ya semacam itu. Ada beberapa posisi teman-teman yang dia tuh malah bukan one month notice gitu. Ada yang 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Yang secara di lapangan tuh aku pernah temuin ya gitu. Itu dilakukan. Nah ini silahkan teman-teman lakukan itu. Jadi jangan dadakan kalau bukan karena case khusus atau case urgent kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah pada saat teman-teman sudah ada rencana untuk resign semacam itu, silahkan teman-teman diskusikan dulu ya diobrolkan dulu kepada atasan maupun ke HR-nya terkait dengan maksud teman-teman, keinginan teman-teman untuk resign. Oke? Beberapa alasan resign itu disebabkan oleh kurang cocok dengan atasan, kurang cocok dengan tim. Lalu gimana? Tahap ini perlu dilakukan nggak? Saranku tetap perlu gitu. Apapun alasannya teman-teman gitu. Yang tahu alasan sebenarnya kan ya teman-teman ya gitu. Kalau memang yang diucapkan sampai ada dalam hati itu sama gitu, ya bagus nggak masalah. Tapi kan ada yang teman-teman tuh harus lakukan di sini untuk menjaga apa? Nah, keprofesionalitasan teman-teman kayak gitu. Jadi dipersilahkan untuk dengan alasan apapun semacam itu, maksud dari teman-teman resign tadi silahkan didiskusikan kepada atasan maupun HR. Kenapa? Karena atasan pasti juga butuh informasi ini karena nanti mungkin dengan tidak adanya teman-teman itu performa tim ini kan pasti akan wow terganggu karena teman-teman itu salah satu mesin penggerak dari bisnis yang ada di tim ini. Jadi salah satu mesin penggerak tim bisa. Selain itu, HR juga butuh gitu ya untuk berkoordinasi dengan atasan juga terkait dengan pemenuhan karyawan. Jadi yang menggantikan karyawan, yang menggantikan teman-teman itu siapa kayak gitu. Terus seberapa cepat bisa melakukan pemenuhan itu kan suatu role teman-teman punya role di situ kan ada ketentuan, ada kriteria, ada kualifikasi orang yang boleh duduk di kursi itu yang menggantikan teman-teman. Sehingga nanti butuh waktu tentunya untuk mulai dari menyeleksi sampai nanti deploy, menggantikan posisi teman-teman. Sehingga di sini dipersilahkan ya sampaikan maksud itu secara lisan dulu ya ke atasan, habis itu ke HR gitu. Jadi ini harus dilakukan ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa teman-teman juga punya komunikasi yang bagus gitu. Ini tips dari aku nomor 2. Yang nomor 3 adalah menjaga perilaku dan kesopanan. Ini menjaga perilaku dan kesopanan. Kenapa ilustrasinya aku gambarin laptop sama profit growth gitu ya. Jadi gini, banyak orang yang memutuskan ingin resign, terus ogah-ogahan gitu. Jadi berasa malas. Kerasa nggak sih teman-teman kayak gitu? Jadi misalkan aku udah nggak niat lah di sini, aku nggak gini, aku nggak mau lah di sini gitu. Padahal entah teman-teman udah tahu atau belum, salah satu momen gitu ya,
Salah satu momen terbaik pada saat teman-teman itu resign adalah pada saat teman-teman ada di puncak karir, pada saat teman-teman ada di performa terbaiknya, ibaratnya semacam itu. Jadi, maksudku dari menjaga perilaku dan kesopanan ini adalah walaupun teman-teman udah ada ya, rencana untuk resign, silakan teman-teman tetap fokus dengan pekerjaannya gitu. Ya, sampai dengan titik terakhir itu teman-teman harus punya performa yang bagus. Ibarat pesawat teman-teman mau landing, emang boleh, ini udah mau landing santai aja lah gitu landingnya gitu. Pilot nggak boleh kayak gitu. Sampai benar-benar pesawat berhenti sempurna, baru santai gitu. Walaupun kayak ini udah tinggal ketinggian sekian ratus meter udah santai, udah mau nyampe tuh udah landasan udah kelihatan, nggak kayak gitu ya teman-teman gitu. Jadi kita benar-benar harus menjaga perilaku dan kesopanan ini terkait dengan kita sudah disambut direkrut dengan bagus ya, kemudian sudah ada kerjasama yang baik dalam arti teman-teman melakukan kewajibannya, diberikan haknya gitu ya. Ini kan kita juga harus sopan di situ, kita harus menghargai perusahaan yang memberikan kita kesempatan tumbuh berkembang dan mendapatkan benefit tadi gitu. Sehingga pada saat teman-teman berencana ingin resign sampai dengan titik terakhir, kita juga harus sopan. Ini sopan tidak hanya dengan orang, tapi dengan perusahaan. Sopan dengan perusahaan adalah tetap fokus terhadap role teman-teman yang ya ditunjukkan dengan ya tetap ada benefit-benefit yang teman-teman saling tukar dengan perusahaan. Teman-teman digaji sampai detik terakhir itu untuk apa gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan lupa teman-teman barangkali ada yang dikasih aset kantor yang ibaratnya tuh dipinjemin gitu ya, bukan jadi hak miliknya. Coba dicek lagi, diceklis lagi apa yang harus dikembalikan, mana itu aset-aset milik kantornya gitu. Atau misalkan ada yang hilang, ada yang rusak, teman-teman ganti koordinasinya gimana gitu. Nanti cek juga gitu sama bagian HR-nya gitu atau HRGA-nya gitu-gitu. Jadi jangan dibawa pulang ya teman-teman kalau itu bukan untuk teman-teman. Oke. Lanjut ke yang selanjutnya adalah berpamitan terhadap rekan kerja. Ingat ya teman-teman, teman-teman tuh di sini tuh kenal sama orang gitu. Yang tadinya nggak kenal, masuk jadi kenal, jadi akrab dengan semua interaksi komunikasi yang ada di kantor maupun di luar kantor. Nah, pada saat teman-teman ingin resign, jangan lupa berpamitan. Terserah mau pamitannya itu secara formal, teman-teman akhirnya ada farewell party-nya lah, atau mungkin by lisan dulu sama teman-teman meja terdekat gitu, menyampaikan bahwa, aku mau gini-gini, aku ada rencana gini-gini gitu. Jadi teman-teman dipersilahkan, oke? Jadi tetap berkomunikasi dengan bagus dengan siapapun orang yang ada di sana gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya serah terima tanggung jawab pekerjaan teman-teman, ya teman-teman mengakhiri karir di perusahaan itu untuk role tersebut bukan berarti itu akhir dari jalannya bisnis perusahaan. Posisi itu tetap akan terus ada gitu. Pada saat manajemen masih merasa bahwa posisi itu memang butuh ada untuk jalannya bisnis ini menuju ke ya, pemenuhan visi misinya semacam itu. Sehingga sampai dengan titik teman-teman bekerja di sana, kan pasti sudah ada progres dari yang tadinya gimana jadi lebih baik gara-gara ada teman-teman. Dari yang belum ada jadi ada. Dari yang sudah ada jadi ada ludah baik. Dari yang tadi tidak terpikirkan, konsepnya sudah dibentuk di periodenya teman-teman. Nanti akan dilanjutkan oleh orang yang menggantikan teman-teman. Sehingga tugas tanggung jawab yang ada, entah itu dalam bentuk list tugas, list tanggung jawab, gitu. Ada to-do list, maksudnya apa yang sedang on progress, apa yang udah direncanain tinggal dieksekusi, timelinenya gimana, dan lain-lain. Silahkan itu diserah terimakan. Beberapa serah terima memang bisa yang ibaratnya tuh nanti teman-teman resignnya tuh nunggu ada orang yang gantiin teman-teman ketemu dulu, terus biar dia masuk dulu, terus diajarin dulu, semacam itu. Ya itu nggak apa-apa kayak gitu kan. Atau kadang ada yang serah terimanya itu adalah ngisi suatu form, kemudian file-filenya di mana. Kadang ada di aset laptop, ya disimpan di folder apa di laptop tersebut, misalkan itu. Atau ada di manapun itu udah direkap dengan baik dan di situ udah ada tuh notes-nya, misalkan project ini progresnya sampai ini, udah jalan ini, yang rencana ke depan akan ini, nanti PIC-nya sama departemen ini atau pihak eksternal ini udah tersusun dengan rapi untuk serah terima tugas dan tanggung jawabnya. Nanti disesuaikan dengan perusahaan perusahaan masing-masing ya teman-teman. Jangan kayak gara-gara teman-teman pengen
resign, ya udah keluar aja, ngapain diserah terimain gitu. Udah pikir-pikir sendiri, yang kemarin kan capek-capekku sendiri, ya nggak bisa gitu ya teman-teman ya gitu. Jadi teman-teman ini lebih kayak ke etika bekerja saja, etika kesopanan. Kalau teman-teman bisa beretika baik sejak awal, apapun kondisinya, pada saat masuk dengan baik-baik, keluar juga baik-baik, maka itu akan menjadi behavior ya teman-teman yang akan melekat pada diri, dan orang lain aku yakin akan ngerasa teman-teman sebagai seorang profesional kerja yang patut dijadikan contoh, entah pada saat masuk, saat bekerja, maupun saat teman-teman keluar. Bahkan teman-teman dalam tanda kutip ya progresnya itu tetap masih bisa berjalan, ya progres kerjanya masih tetap bisa berjalan bahkan pada saat teman-teman udah nggak ada di sana. Oke. Kemudian yang selanjutnya, walaupun teman-teman sudah tadi secara lisan gitu di poin nomor 2, kemudian di poin sebelumnya teman-teman udah berpamitan juga dengan rekan kerja dan lain-lain, teman-teman dipersilahkan untuk membuat surat pengunduran diri. Contoh surat pengunduran diri itu teman-teman bisa temukan di internet. Ada dua sih teman-teman, ada dua hal ya yang jadi fokusku. Jadi ada surat pengunduran diri di mana itu isinya itu sebenarnya gini, secara umum dulu aja ya teman-teman. Secara umum itu pengunduran diri itu menyampaikan status kita di sana, kemudian maksud kita, kemudian penutup lah ibaratnya gitu. Misalkan dengan hormat gitu. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini, jabatan ini, kemudian nomor induk pegawainya ini, bermaksud untuk mengundurkan diri dari perusahaan ini per tanggal sekian gitu. Terus misalkan terima kasih kepada bla bla bla, perusahaan ini itu misalkan gitu, atas kesempatan yang diberikan bla bla bla, pokoknya ada doa-doa dan lain-lain gitu. Terus di situ kadang ada yang menyampaikan terkait dengan serah terima tanggung jawab. Jadi misalkan gitu, saya masih aktif untuk melakukan serah terima tanggung jawab di perusahaan ini gitu sampai tanggal tersebut dan lain-lain. Terus penutup intinya gitu. Tapi tadi aku bilang ada 2 poin surat pengunduran diri ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman browsing. Teman-teman nanti akan menemukan bahwa ada satu sisi di mana yang menyarankan pada saat mengundurkan diri itu di suratnya dituliskan alasan pengunduran diri. Oke. Ada kubu yang bilang di surat pengunduran diri tidak perlu dituliskan alasan pengunduran dirinya gitu. Nah, aku ada di yang mana nih? Kalau saranku sih, kalau menurutku pribadi ya teman-teman, itu balik lagi ke teman-teman sih gitu. Karena sebenarnya ingat teman-teman, surat ini adalah surat pengunduran diri, bukan surat curhat. Oke, bukan surat curhat yang secara personal ada unsur-unsur emosinya gitu, entah emosi positif, emosi negatif terkait diri sendiri, terkait dengan rekan kerja, terkait dengan perusahaan gitu. Sehingga dipersilahkan kalau teman-teman mau menuliskan dengan alasan ya nggak apa-apa gitu. Misalkan bermaksud untuk mengundurkan diri dari jabatan tersebut per tanggal sekian, misalkan dikarenakan saya harus atau dikarenakan saya melanjutkan studi misalkan S2 ke negara mana gitu. Dikarenakan saya harus pindah domisili dari Jakarta ke Manado misalkan dan lain-lain. Boleh untuk case-case demikian boleh dituliskan. Tapi kalau misalkan nggak dituliskan juga nggak apa-apa sih teman-teman. Aku balikin lagi ke teman-teman. Teman-teman di surat pengunduran diri tersebut itu bakal gimana gitu. Aku sampai detik ini belum nemu sih ada orang bikin surat pengunduran diri, tapi surat pengunduran diri itu direvisi gitu. Dalam arti, oh nggak boleh ya mengundurkan diri tanpa alasan gini, ditulis ya alasannya gitu. Aku sampai detik ini belum belum menemukan. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang menemukan dipersilahkan. Ya aku tahu sih biasanya kalau ada pengunduran diri ya udah ditulis, kemudian atau yang kedua itu ditolak gitu. Gitu. Karena orang kantor sayang banget sama orang ini. Itu ada case ya lumayan banyak case gitu. Jadi iya kak aku udah ngasih surat pengunduran diri, sama atas aku disobek-sobek bilang ngapain resign udah di sini aja gitu dan lain-lain. Nanti kita obrolin itu di belakang ya teman-teman. Tuh nanti kita diskusi gitu. Jadi silahkan teman-teman boleh gitu. Jangan kaget nanti kalau lihat surat pengunduran diri, cari di internet banyak kok teman-teman contohnya gitu ya. Ada yang menyampaikan alasan, ada yang enggak. Nanti silahkan teman-teman bijaklah. Sesuaikan dengan alasan pengunduran dirinya teman-teman. Kemudian silahkan pertimbangkan secara dewasa apakah alasan real tersebut harus saya tuliskan atau enggak. Tapi harus ada surat ya teman-teman. Jangan lupa ya untuk poin ini ya. Itu. Lalu kemudian yang terakhir, saran dari aku adalah
tetap menjalin hubungan baik kepada siapapun yang ada di kantor, entah atasan, entah bawahan, entah orang yang secara struktural itu tidak berinteraksi gitu, sorry, tidak bekerja sama, tapi teman-teman berinteraksi gitu. Misalkan teman-teman jadi supervisor apa, tetap jaga baik dengan Bapak security, Ibu OB, dan lain-lain kayak gitu. Ini memang di situ yang teman-teman biasanya suka titip beli makan siang gitu kak. Titip ini itu, minjem payung kalau hujan, minta ditungguin kalau lagi nunggu dijemput taksi online dan lain-lain gitu. Interaksi lah nggak apa-apa, tetap ngobrol menjalin hubungan baik. Termasuk kalau misalkan nanti teman-teman sudah, misalkan alasan resign itu karena ingin pindah bekerja gitu ya. Teman-teman udah kerja, nah misalkan ada penggantinya teman-teman tuh ada kebingungan, nanya misalkan, Kak, cara untuk ini gimana sih dan lain-lain ya teman-teman, silakan dijawab gitu ya. Bukan ogah-ogahan jawab atau malah hilang kayak gitu, kayak itu bukan urusanku lagi. Memang benar, pada saat kita sudah selesai ya, sudah keluar dari perusahaan tersebut gitu, maka ikatan hak dan tanggung jawab itu memang sudah putus semacam itu. Tapi ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang tetap masih berlaku. Misalnya teman-teman dilarang untuk menjelekkan perusahaan sebelumnya, termasuk orang-orangnya yang ada, apapun yang ada di sana itu nggak boleh, apalagi menjelekannya dalam tanda kutip pada saat ditanya di interview kerja selanjutnya ya, gitu. Misalkan, apa alasan Anda resign? Teman-teman ngejelekin perusahaan sebelumnya, entah entah soal perusahaannya, entah soal orangnya, itu udah otomatis gagal ya teman-teman kayak gitu. Atau yang kedua, teman-teman dilarang untuk membocorkan data dan informasi rahasia gitu. Dalam tanda kutip dapurnya perusahaan sebelumnya itu juga nggak boleh kayak gitu. Jadi eh, teman-teman jangan sampai semacam itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah teman-teman benar-benar putus hubungan dengan orang-orang yang ada di sana gitu. Mungkin putusnya gara-gara sakit hati atau tidak berkenan ini itu keluar gitu. Terus udah ogah banget lah berinteraksi dengan itu. Ternyata di rekrutmen perusahaan selanjutnya butuh paklaring lah, butuh surat keterangan kerja, butuh kontak referensi, di mana teman-teman harus minta ke perusahaan sebelumnya, harus menghubungi atasan sebelumnya. Tapi teman-teman udah ogah duluan. Nah, gimana teman-teman gitu. Jadi ingat ya teman-teman, pada saat teman-teman bergabung kepada suatu perusahaan, tahap paling awal itu adalah tahap teman-teman itu memulai komunikasi dengan sopan. Ada loker, teman-teman ngirim CV, lamaran CV dan teman-temannya itu secara dokumen dikirim, itu kan teman-teman memulai obrolan dengan sopan. Nah, pada saat teman-teman memulai obrolan dengan sopan, maka teman-teman juga harus mengakhirinya dengan sopan juga dan menjaga hubungan baik. Karena kita tidak tahu nanti di masa depan akan ada interaksi semacam apa lagi, entah dengan perusahaan ini atau dengan orang-orang yang ada di sini. Oke, teman-teman. Paling sementara itu aja dulu dari aku. Kalau teman-teman ada masukan atau ada tambahan terkait dengan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan pada saat kita memutuskan untuk resign, dipersilahkan dituliskan di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, dipersilahkan untuk subscribe. Terus teman-teman boleh explore aja video-video yang ada. Aku saranin cek di tab komunitas. Di situ ada info lowongan kerja yang aku update tiap hari, atau yang ada di tab playlist, di mana teman-teman bisa milih di situ mau belajar tentang apa. Pembuatan CV, teknik interview, optimasi LinkedIn, dan lain-lain. Bahkan terkait dengan teman-teman pengen diskusi sesuatu ke aku secara langsung, teman-teman boleh menghubungi lewat DM LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, dipersilahkan. Nanti kita ngobrol bareng, oke? Sementara itu dulu dari aku, teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu dan segera memperoleh pekerjaan impian bagi job seeker. Terima kasih dan tetap semangat ya.